Pussy. Cause I'm the king of the castle. Oh, got me in the head. Auf 3. Also 1, 2 und auf 3 1, schießen. 2, 3 und... Halo para rebaners pencinta alur film, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja, khususnya dari pandemi yang tak kunjung berakhir ini. Oh iya, jumpa lagi bersama saya di channel Delphi Movie. Langsung saja, kali ini saya akan membawa sobat sekalian mundur ke tahun 2010, di mana saya akan membahas sebuah film lawas yang berjudul Cop Out. Film ini menceritakan tentang dua orang detektif di kota New York yang telah 9 tahun menjadi partner dalam memberantas kejahatan. Diperankan oleh aktor lawakan yaitu Bruce Willis yang berperan sebagai Jimmy, dan partner konyolnya yang bernama Paul diperankan oleh Tracy Morgan. Sebelum saya lanjut ke ceritanya, bagi sobat sekalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol merahnya agar saya lebih semangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Oke, bagaimana kisah perjalanan dua orang polisi ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan menunjukkan Jimmy dan Paul yang baru saja menangkap seorang kurir narkoba, dan mereka akan melakukan interogasi terhadap pria tersebut untuk menguak jaringan yang ada di belakangnya. Di sela-sela itu, Paul memberikan sepucuk surat kepada Jimmy yang menandakan hari ini adalah genap 9 tahun mereka berdua telah menjadi partner sebagai detektif. Namun tentu saja Jimmy yang adalah seorang pria serius justru menganggap hal yang dilakukan oleh Paul sangat konyol dan kekanak-kanakan. Paul kemudian masuk ke ruang interogasi, lalu mempermainkan pria ini bagaikan seorang anak kecil yang sedang bermain bola, ditendang ke sana kemari. Dari sini akhirnya kurir tersebut mengaku jika narkoba tersebut hanya dititipkan di toko ponselnya oleh seorang bandar narkoba asal Meksiko yang bernama Juan Diaz. Tibalah mereka di toko ponsel sang kurir. Di sini, Jimmy mengintai dari dalam mobil, sedangkan Paul menyamar menggunakan kostum berbentuk ponsel. Dan tak lama datanglah si Juan Diaz yang akan bertemu si kurir tadi untuk mengambil narkoba miliknya. Namun sayangnya, karena Juan Diaz lebih dulu menyadari keberadaan detektif tersebut, maka ia pun membunuh sang kurir lalu melarikan diri. Mereka berdua pun bergegas mengejar buronan tersebut, yaitu Jimmy menggunakan mobil, sedangkan si konyol Paul menggunakan sepeda. Namun sayangnya, karena Juan Diaz terlalu gesit, maka mereka pun tak berhasil menangkapnya. Karena kejadian tadi, mereka berdua pun dipanggil menghadap kapten. Karena mereka berdua sudah melakukan hal fatal, yaitu melakukan tindakan gegabah yang mengakibatkan sang kurir terbunuh dan Juan Diaz berhasil kabur. Maka Jimmy dan Paul diberikan skor selama 1 bulan, tanpa gaji, tanpa senjata, tanpa lencana, alias dibebas tugaskan selama 30 hari. Di sisi lain, terlihat Juan Diaz yang sebelumnya berhasil kabur, kemudian menemui kakaknya, yaitu Po Boy, pemimpin dari geng narkoba Meksiko yang menjadi buronan para polisi. Di sini Po Boy terlihat sangat kesal karena mobil Mercedes miliknya telah hilang dicuri orang tak dikenal. Yang di dalam mobil tersebut terdapat USB yang berisi data-data penting dan daftar rekening bank miliknya. Po Boy yang adalah seorang penjahat kejam kemudian mengeksekusi para anak buahnya yang lalai sehingga barang pentingnya bisa hilang. Kini kita kembali lagi kepada kedua detektif bermasalah ini. Dimulai dari Jimmy yang akan bertemu dengan putrinya dan juga mantan istri bersama suami barunya.
Di sini mereka ingin membahas pernikahan putrinya yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Putri Jimmy mengatakan jika ia ingin sekali membuat pesta pernikahan yang sangat meriah. Sedangkan untuk melakukan itu, ia membutuhkan dana sebesar $48.000. Ya, tentu saja hal ini membuat Jimmy pusing karena ia baru saja diskors tanpa gaji. Di sisi lain, si Paul juga punya masalah sendiri dalam rumah tangganya, yaitu rasa cemburu yang selalu menghantui dirinya, di mana ia selalu berpikir jika istrinya telah berselingkuh dengan tetangga sebelah rumahnya. Maka dari itu Paul pun memasang sebuah kamera kecil di dalam sebuah boneka beruang untuk memata-matai istrinya selama ia tak berada di rumah. Keesokan harinya, Jimmy pun mengajak Paul menemaninya ke sebuah toko. Di sini Jimmy sudah mendapatkan cara untuk membiayai pernikahan putrinya, yaitu ia akan menjual sebuah kartu Puffco, kartu baseball miliknya yang sedang diburu oleh para kolektor benda-benda antik. Dan kartu tersebut ditaksir bernilai $83.000, jauh daripada uang yang dibutuhkan saat ini. Mereka pun tiba di toko tujuan. Saat sedang menunggu pembeli kartu tersebut, sayangnya terjadi hal di luar dugaan. Tiba-tiba saja toko tersebut kedatangan 2 orang perampok yang masuk lalu melumpuhkan Jimmy menggunakan senjata listrik. Lebih sialnya lagi, para perampok tersebut juga membawa kabur kartu Puffco milik Jimmy yang akan dijual. Tapi beruntung Jimmy sempat mendengar seorang dari pencuri tersebut memanggil nama Dave, dan juga Jimmy menandai tato yang ada di kaki Dave. Dari situ mereka pun pergi ke toko pembuat tato untuk menelusuri siapa pemilik dari tato tersebut. Maka si pembuat tato pun mau memberikan informasi kalau si Dave berhutang padanya dan akan melakukan pencurian malam ini di sebuah rumah di pinggir pantai. Dengan berbekal informasi tadi, Jimmy dan Paul pun melakukan pengintaian di rumah tersebut. Dan benar saja, Dave si maling kartu Puffco tadi akhirnya muncul juga. Dan mereka berdua pun berhasil menangkap maling tersebut. Setelah sedikit disiksa, Dave pun akhirnya mengaku jika kartu Puffco milik Jimmy telah ia jual kepada seorang bandar narkoba yang juga kolektor kartu Puffco. Dan bandar narkoba tersebut ialah Po' Boy, si penjahat Meksiko kejam yang kebetulan sedang diburu oleh para polisi. Tanpa menunggu lama, mereka berdua pun menuju ke markas Po' Boy. Dan benar saja, di dalam rumah Po' Boy banyak sekali terlihat kartu Puffco yang menjadi koleksi Po' Boy. Namun ternyata si Po' Boy sudah mengetahui kedatangan Jimmy dan Paul. Lalu Po' Boy membuat perjanjian dengan mereka berdua, yaitu Po' Boy akan mengembalikan kartu Puffco milik Jimmy asalkan Jimmy dan Paul bisa menemukan mobil Mercedes miliknya yang telah hilang dicuri. Karena sedang berada di bawah tekanan, maka Jimmy dan Paul pun menyanggupi apa yang menjadi tawaran Po' Boy. Setelah melakukan pencarian, mereka berdua pun menemukan mobil Mercedes tersebut. Namun dalam perjalanan dengan mobil tersebut, mereka berdua dihadang oleh Juan Diaz, adik dari Po' Boy yang tempo hari menyerang Jimmy dan Paul. Kejar-mengejar pun terjadi, yang mengakibatkan Juan Diaz terbunuh. Setelah aman, mereka berdua pun memeriksa isi dari mobil tersebut. Ternyata di dalam bagasi mobil itu ada seorang wanita yang sedang diikat, dan wanita tersebut adalah pacar dari si Juan Diaz. Karena wanita ini baru saja datang dari Meksiko dan sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris, mereka berdua pun membawa wanita tadi ke sebuah restoran Meksiko untuk meminta tolong seorang teman di sana menerjemahkan maksud dari wanita tersebut. Setelah proses tanya jawab yang panjang, akhirnya diketahui kalau wanita ini sebelumnya adalah kekasih Juan Diaz yang baru saja terbunuh. Maka wanita ini dijual lalu akan dibunuh, sehingga dia pun melarikan diri. Mereka pun membawa wanita tersebut ke sebuah hotel untuk disembunyikan. Namun karena kelalaian Paul, wanita itu pun akhirnya kabur. Sebelum itu, wanita tadi meninggalkan sepucuk surat permintaan maaf kepada Paul.
Ia juga meninggalkan sebuah USB yang selama ini dicari oleh Pohboy, yang berisi daftar rekening bank milik Pohboy. Sin kemudian berpindah ke rumah Pohboy, di mana Jimmy masih tidak menyerah mencari kartu Puffco miliknya. Maka dari itu, mereka berdua pun diam-diam masuk ke dalam rumah Pohboy. Dan di saat yang bersamaan, ternyata Pohboy juga sudah tiba di rumah tersebut dengan membawa gadis Meksiko tadi yang berhasil ia tangkap. Dan mereka berdua pun bersiap melakukan penyerangan kepada Pohboy untuk membebaskan Sandra tersebut. Namun di tengah penyerangan, ternyata datang juga Detektif Mangol dan Handseeker untuk menangkap Pohboy. Detektif Mangol pun tertembak. Beruntung ada Jimmy yang datang lalu menyelamatkan mereka berdua. Setelah terjadi tembak-menembak yang sangat sengit, Pohboy beserta anak buahnya pun berhasil dikalahkan oleh Jimmy dan Paul. Dan si wanita tersebut pun berhasil diselamatkan. Namun di sini sayangnya mereka berdua sedikit melakukan hal fatal, di mana saat menembak Pohboy di bagian dada, Paul tak sengaja mengenai kartu Puffco milik Jimmy yang selama ini mereka cari. Ya, tentu saja kartu tersebut tak bisa dijual lagi. Dan Jimmy tak ada harapan lagi untuk membiayai pernikahan putrinya. Namun setidaknya karena semua kejadian ini, mereka berdua pun mendapatkan kepercayaan lagi dari atasan mereka. Dan putri Jimmy pun tetap melangsungkan pernikahannya. Walaupun Jimmy harus menahan rasa malu karena semua biaya pernikahan putrinya ditanggung oleh suami mantan istrinya. Dan inilah akhir cerita film Cop Out. Semoga sobat sekalian terhibur. Sampai jumpa.